Ada hal yang sangat penting yang ingin saya sampaikan pengalaman kemanusiaan bahwa si laki-laki ini muncul kesombongannya. Percayalah seorang istri ketika suaminya sombong itu banyak sakit hati kok. Salah sedikit saja masak sayur yang terlalu asin. Bilangnya begini, masak saja seperti kencing kuda. Aku yang capek bekerja, cari uang potang-panting. Dia tidak menghargai jeripayah istrinya. Kita juga sama merasa tidak nyaman berteman dengan orang sombong. Nah, orang sombong ini satu yang dicari adalah perlakuan istimewa dari masyarakatnya. Dan untuk mencapai perlakuan istimewa itu, maka dia terdorong untuk dermawan menghamburkan harta. Asal engkau memujiku, berapa mintamu saya kasih. Ya, makanya kalau ngolo, ya ngolo itu bahasa Indonesia ngolo tuh. Ngolo orang kaya gampang, sanjunglah dia setinggi-tingginya, pasti duitnya keluar semua itu. Ya kan sama itu. Orang sombong itu paling sulit menghargai jasa orang lain. Orang sombong itu paling susah untuk mengakui kelebihan orang lain. Selalu akulah yang paling. Jadi untuk membangun perlakuan spesial atas dirinya dari teman-temannya itu, dia menghamburkan uang untuk mendapatkan status sosial. Dia hidupnya harus privilege, ya, harus selalu istimewa, bajunya yang bagus, sepatunya yang bagus, ya kan? Karena bagaimanapun semua orang merasakan. Saya juga merasakan kok. Ketika saya masuk restoran bawa mobilnya Kijang Bak yang bisa buat belanja tuh, masuk sendiri, ngambil sendiri, makan sendiri, bayar sendiri. Begitu saya pakai mobil BMW seri 7, pintunya dibukakan kok, kursinya disorongkan, air mendatangkan. Ya, artinya penampilan kita yang itu kadang menjadi menghormatinya. Sekalipun saya tidak nyaman, saya tahu kok mereka menghormati mobil saya kok, bukan menghormati diri saya. Iya. Nah itu. Jadi akhirnya Pak, dia ibaratnya seperti membuat benteng-benteng. Ya, bergaul dengan kelas lebih bawah dia nggak mau, kan begitu. Nah itu akhirnya Pak hidupnya semakin terisolir. Jadi dia tuh rajin bikin benteng tapi lupa bikin jembatan. Jadi artinya tidak punya dia akses berkomunikasi dengan masyarakatnya. Ini kan menjadi terpencil sendiri. Jadi kesendiriannya itu menjadi siksa lah, akhirnya lama-kelamaan. Orang juga menjadi segan menegur sapa dia. Kita mengkritik orang juga yang sombong, kita riskan sekali. Ngapain? Sekalipun itu benar. Bapak-bapak ini dari masih PDAU ini masih sadar bahwa jangan menggunakan kulil haqq walau kana murran, katakan kebenaran sekalipun pahit. Ya tolong dibungkus pakai gula dong, jangan diserahkan pahit-pahit. Yang mau makan siapa? Ya dong. Dan juga sekalipun benar itu tidak selalu bisa kita sampaikan. Cobalah sebelum engkau menyampaikan kebenaran, pertimbangkan dulu apakah setelah kebenaran itu kita sampaikan lalu ada manfaatnya atau tidak. Kalau kita menganalisa berkesimpulan tidak ada manfaatnya, nggak usah disampaikan, ngapain? Yang kedua, apakah orang itu layak disampaikan kebenaran atau tidak? Seringkali saya menegur orang bukannya terima kasih, malah matanya melotot. Apa katanya? Jangan menggurui saya. Saya berpengalaman dalam hal ini, bergaul dengan orang-orang yang sombong semacam itu. Ada lagi mengatakan, berapa tahun kamu pesantrennya? Karena menegur orang salah baca Quran, akhirnya dia marah. Berapa lama kamu pesantrennya? Dia nggak tahu saya pesantrennya di luar negeri 20 tahun. Ya kan, semacam itu. Jadi ini banyak hal bahwa akhirnya orang yang sombong itu tidak akan nyaman hidupnya. Orang menjadi tidak suka. Makanya dalam hadis Nabi itu, orang yang hatinya menyimpan sombong, jangan menghayal bisa masuk surga.
Ya, la yadkhula ahadukumul jannata man kana fi qalbihi mithlu habbatin minal kibriya. Tidak akan bisa masuk surga orang yang hatinya menyimpan kesombongan sekalipun sebesar atom. Saya mau nanya nih ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, pengen masuk surga enggak? Pengen. Di dalam hatimu ada kesombongan enggak? Kira-kira bisa masuk enggak ya? Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, pernah masuk surga belum? Tapi sudah sombong. Boro-boro yang sudah di dalam surga yang disebut iblis dalam kitab suci kami, ya kan Al-Quran, itu diusir dari surga karena kesombongannya. Tidak mau mengakui kehebatan Adam. Yang sudah ada dalam surga karena sombong dikeluarkan, apalagi bapak-bapak ibu-ibu yang masih di luar lalu ingin masuk surga, di hatinya ada kesombongan, mana mungkin. Ya, begini kita menganalisa ya psikologi kesombongan. Kan Nabi Adam kan dididik lagi oleh Tuhan menjadi pintar, makanya saya menduga Adam itu mungkin bukan manusia pertama, tapi manusia yang punya tingkat intelektualitas tertinggi. Ya, karena sampai sekarang kajian antropologi, kajian arkeologi belum ada secara saintifik membuktikan bahwa kita asalnya dari satu bapak, satu orang tua. Ini dan kajian ilmiah ini maksudnya. Tapi yang dipastikan adalah orang yang paling pintar pertama kali di dunia adalah Nabi Adam. Dan sudah teruji. Malaikat nggak bisa menjawab. Adam yang bisa menjawab. Malaikat hatinya baik. Ya sudah. Mereka bersujud artinya menghormati Adam. Iblis tetap tidak mengakui kelebihannya karena kesombongannya. Di dalam Al-Quran itu dikatakan aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis menolak, tidak mau menghormati Adam. Sebabnya tidak menghormati karena kesombongannya. Oleh karena sombong itulah maka Adam disebut orang kafir. Jadi orang kafir itu bukan orang yang tidak percaya Tuhan, orang yang sombong. Siapapun sombong itu apa? Cirinya apa? Merendahkan orang lain. Engkau beragama, betul. Tapi agama sikapmu dalam mempercayai agama menimbulkan kesombongan, merendahkan agama yang lain. Engkau cantik, syukurilah kecantikanmu, tapi nggak usah menghina orang yang tidak cantik dong. Betul nggak? Jadi kesombongan itu bukan hanya karena kaya, karena cantik, begitu kan? Bukan. Orang kalau cantik sombong nggak? Sombong. Bu Sapa ngejawab, apa bilangnya nggak level lu katanya. Karena dia merasa cantik. Orang kaya juga sama. Karena kurang dihargai, karena kita membuka pintunya kurang lebar, dia balik lagi kok. Pak masuk silakan, nggak usah katanya. Kayak buka pintu nggak niat. Kurang lebar. Ya kan seperti itu. Jadi artinya mereka menuntut penghargaan, menyalahkan orang lain. Jadi orang itu kaya menimbulkan kesombongan. Makin pintar, makin sombong. Makin jabatannya tinggi, makin sombong. Nah, sampai ketika orang beragama diyakininya itulah yang paling benar, bisa menimbulkan kesombongan juga ketika menghinakan agama yang lain. Ini perlu kita hayati. Pak Afkar punya istri yang cantik, katakan agama itu istrinya ya. Umpamakan agama itu seperti istri. Pak Afkar punya istri yang cantik. Silahkan Anda sanjung istrimu. Ya, kau muliakan, kau cintai, kau kasihi. Ya kan gitu, kau sayangi, silahkan. Anda nikmati, tapi jangan menjelek-jelekan istri saya yang tidak cantik dong. Urusannya apa menjelek-jelekan istri orang lain? Kalau kita beragama, yakin agama kita benar, ya udah kamu jalani dengan baik. Kamu taati, perintah Tuhan kau turuti, gak usah menghina agama orang lain dong. Urusannya apa? Apakah ada persyaratan untuk menjadi orang Islam itu harus menjelek-jelekan agama yang lain? Gak ada urusan itu mah. Betul gak gitu?
Kan nanti akan tercipta satu perdamaian dan hidup kita nyaman di negeri ini. Tanpa ada saling mengkafirkan, saling membid'ahkan dan sebagainya. Yuk kita saling menghormati. Itu saja. Nah, penyakitnya itu kesombongan. Orang sombong beragama ya sombong juga. Orang sombong pangkatnya naik, makin jadi sombongnya, betul nggak? Orang sombong jiwanya kemudian dikasih cantik juga, ya makin sombong lagi. Sampai akhirnya karena sombongnya nggak kawin-kawin. Dilamar guru SD ditolak, guru SMP ditolak, sampai dosen ditolak. Pak Profesor ditolak juga Pak. Berapa sih gajinya? Kan gitu, karena cantiknya dalam pikirannya suami saya harus konglomerat dong gitu. Akhirnya nggak kawin-kawin sama-sama itu. Jadi sombong itu akan menyusahkan dirinya sendiri, akan bisa memutus komunikasi dengan masyarakat sekitarnya. Yang saya ibaratkan, kita rajin membuat benteng, kita dihormati, kita seperti menara gading, ya kan, hebat di benteng yang besar, tapi nggak ada jembatannya, kita tidak bisa berkomunikasi. Terima kasih, begitu kira-kira. Luar biasa. Terima kasih. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit pun.